Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengembangkan program dan strategi penetapan harga. Kelompok kami terdiri dari Adelin dengan NIM 142-19004, Karisma Wardani dengan NIM 142-19015, Nuriana Sari dengan NIM 142-19019, Yunita Jamlean dengan NIM 142-19026, dan Yunita Safa dengan NIM 142-19027. Definisi harga merupakan jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh suatu produk. Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga barangkali adalah unsur program pemasaran yang paling mudah disesuaikan. Ciri-ciri produk, saluran bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk atau mereknya. Sebagai produk yang dirancang dan dipasarkan dengan baik, dapat menentukan premium harga dan mendapatkan laba besar. Memahami penetapan harga. Harga tidak hanya sekedar angka pada label atau barang. Sepanjang sejarah, pada umumnya harga ditetapkan melalui negosiasi antara pembeli dan penjual. Berikut beberapa hal yang dapat membantu kita untuk memahami penetapan harga. Yang pertama, lingkungan penetapan harga yang berubah. Saat ini, internet juga mempunyai andil membalik tren penetapan harga tetap. Seperti yang dinyatakan salah satu peneliti industri, kita bergerak ke arah ekonomi yang canggih. Ini semacam perlombaan antara teknologi perdagangan dan teknologi konsumen. Berikut sebuah daftar pendek tentang bagaimana internet memungkinkan penjual mendiskriminasikan pembeli dan pembeli mendiskriminasikan penjual. Yang pertama, pembeli bisa mendapatkan perbandingan harga secara langsung dari ratusan pemasok, menyebutkan harga mereka dan berusaha membuatnya dipenuhi penjual, dan mendapatkan produk secara gratis. Yang kedua, penjual dapat mengamati perilaku pelanggan dan menghantarkan penawaran kepada perorangan, dan memberikan akses untuk harga khusus kepada pelanggan tertentu. Yang kedua, psikologi konsumen dan penetapan harga. Keputusan pembelian didasarkan pada bagaimana konsumen menganggap harga dan berapa harga aktual saat ini yang mereka pertimbangkan, bukan harga yang dinyatakan pemasar. Pelanggan mungkin memiliki batas bahwa harga di mana harga yang lebih rendah dari batas itu menandakan kualitas buruk atau kualitas yang tidak dapat diterima. Dan juga batas atas harga yang dimana harga yang lebih tinggi dari batas itu dianggap terlalu berlebihan dan tidak sebanding dengan uang yang dikeluarkan. Memahami bagaimana konsumen sampai pada persepsi harga mereka adalah prioritas pemasaran yang penting. Berikut beberapa pertimbangan atau 3 topik kunci. Yang pertama, harga referensi. Riset memperlihatkan bahwa meskipun konsumen mungkin mempunyai pengetahuan yang cukup banyak tentang kisaran harga yang terlibat, ternyata hanya sedikit konsumen yang dapat mengingat harga spesifik produk secara akurat. Meskipun demikian, ketika mempelajari produk, konsumen sering menerapkan harga referensi, membandingkan harga yang diteliti dengan harga referensi internal yang mereka ingat, atau dengan kerangka referensi eksternal seperti harga eceran reguler yang terpasang. Yang kedua, asumsi harga kualitas. Banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Penerapan harga pencitraan sangat efektif untuk produk sensitif ego. Beberapa merek mengadopsi eksklusivitas dan kelangkaan sebagai sarana untuk menekan keunikan dan membenarkan penetapan harga premium. Dan yang terakhir, akhiran harga. Banyak penjual yakin harga harus berakhir dengan angka ganjil. Pelanggan melihat barang dengan
seperti $299 berada dalam kisaran $200, bukan $300. Riset memperlihatkan bahwa konsumen cenderung memproses harga dari kiri ke kanan, bukan dengan membulatkan. Pengkodean harga dengan cara ini penting jika ada batasan harga mental pada harga pembulatan yang lebih tinggi. Penetapan harga. Suatu perusahaan harus menetapkan harga untuk pertama kalinya ketika mengembangkan produk baru, ketika memperkenalkan produk regulernya ke saluran distribusi atau daerah geografis yang baru, dan ketika mengikuti lelang untuk kerja kontrak baru. Perusahaan harus mempertimbangkan banyak faktor dalam menentukan kebijakan penetapan harganya. Ada 6 langkah prosedur, yaitu yang pertama, memilih tujuan penetapan harga. Makin jelas tujuan suatu perusahaan, makin mudah menetapkan harga. Perusahaan dapat mengharapkan salah satu dari 5 tujuan utama melalui penetapan harga. Yang pertama, kelangsungan hidup. Yang kedua, laba maksimum sekarang. Yang ketiga, pangsa pasar maksimum. Yang keempat, menguasai pasar secara maksimum. Yang kelima, kepemimpinan mutu produk. Langkah yang kedua dalam menetapkan harga adalah menentukan permintaan. Tiap harga akan menghasilkan tingkat permintaan yang berbeda dan karena itu mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap tujuan pemasaran suatu perusahaan. Dalam kasus biasa, permintaan dan harga berbanding terbalik. Makin tinggi harganya, makin rendah permintaannya. Dalam kasus barang mewah, kadang-kadang harga naik dan malah penjualan akan makin banyak, bukan makin sedikit. Dalam memperkirakan permintaan ada 3. 1. Kepekaan harga. Langkah pertama dalam memperkirakan permintaan adalah memahami apa saja yang mempengaruhi kepekaan harga. 2. Memperkirakan kurva permintaan. Sebagian besar perusahaan mencoba mengukur kurva permintaannya. Perusahaan tersebut menggunakan metode yang berbeda-beda. Metode yang dapat digunakan adalah analisis statistikal, eksperimen harga, dan survei. Yang ketiga, elastisitas harga permintaan. Pemasar perlu mengetahui seberapa tangkap atau elastis permintaan terhadap perubahan harga. Langkah yang ketiga dalam menetapkan harga adalah memperkirakan biaya. Permintaan menentukan batas harga tertinggi yang dapat dikenakan perusahaan untuk produksinya. Sebagai berikut, jenis biaya dan tingkat produksi yang terakumulasi, akunting biaya berdasarkan aktivitas, penetapan biaya sasaran. Langkah yang keempat, menganalisa biaya, harga, dan tawaran pesaing. Dalam rentang kemungkinan-kemungkinan, harga yang ditentukan permintaan pasar dan biaya-biaya perusahaan. Perusahaan harus memperhitungkan biaya, harga, dan kemungkinan reaksi harga pesaing. Jika tawaran perusahaan tersebut mengandung ciri-ciri diferensiasi positif yang tidak ditawarkan pesaing terdekat, nilainya bagi pelanggan seharusnya dievaluasi dan ditambahkan pada harga pesaing tersebut. Jika tawaran harga pesaing tadi mengandung beberapa ciri yang tidak ditawarkan perusahaan tersebut, nilainya bagi pelanggan seharusnya dievaluasi dan dikurangkan dari harga perusahaan tersebut. Langkah 5, memilih metode penetapan harga. Metode penetapan harga terdiri dari penetapan harga markup, penetapan harga sasaran pengembalian, penetapan harga persepsi nilai, penetapan harga nilai, penetapan harga umum, dan penetapan harga tipe lelang. Langkah 6, memilih harga akhir. Dalam memilih harga akhir ini, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor tambahan yang meliputi
dampak dari kegiatan pemasaran lain, kebijakan penetapan harga perusahaan, penetapan harga yang berbagi laba, dan dampak harga terhadap pihak lain. Penyesuaian harga. Perusahaan-perusahaan biasanya tidak menetapkan hanya satu harga, melainkan struktur penetapan harga yang mencerminkan perbedaan dalam permintaan dan biaya geografi, tuntutan segmen pasar, waktu pembelian, tingkat pemasaran, frekuensi pengiriman, jaminan, kontrak perbaikan, dan faktor-faktor lainnya. Berikut ini beberapa strategi penyesuaian harga, yaitu yang pertama, penetapan harga geografis. Penetapan harga geografis melibatkan perusahaan tersebut memutuskan bagaimana cara menetapkan harga produknya untuk pelanggan yang berbeda di lokasi dan negara yang berbeda. Yang kedua, diskon dan potongan harga. Kebanyakan perusahaan akan menyesuaikan daftar harganya dan memberikan diskon dan potongan harga untuk pembayaran yang lebih cepat, pembelian dalam jumlah besar, dan pembelian di luar musim. Yang ketiga, penetapan harga promosi. Biasanya menargetkan penjualan produk yang sudah ada, sedangkan harga promosi adalah untuk meningkatkan value penjualan dan perusahaan telah memiliki posisi pasar, bukan produk baru. Yang keempat, penetapan harga diskriminatif. Perusahaan-perusahaan sering menyesuaikan harga dasarnya untuk mengakomodasi perbedaan pelanggan, produk, lokasi, dan seterusnya. Diskriminasi harga terjadi apabila suatu perusahaan menjual produk atau jasa dengan dua harga atau lebih yang tidak mencerminkan perbedaan biaya secara fungsional.